Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita bisa yakin Tuhan itu ada tanpa sebab? Mungkin kamu seorang yang beriman, namun terkadang keraguan datang menghampiri. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana jika semua ibadah ini, semua usaha ini sia-sia? Yakinlah, kamu tidak sendirian. Bahkan orang-orang hebat di dunia, para pemikir, ilmuwan, dan bahkan para nabi, pernah bertanya, mencari, dan menginginkan kepastian. Keraguan bukanlah kelemahan, itu adalah ajakan untuk mencari kejelasan. Jika Tuhan ada, bukankah Dia telah meninggalkan tanda-tanda yang jelas dan tak terbantahkan yang menunjukkan keberadaan dirinya? Bukan hanya gagasan atau tradisi, tetapi bukti yang terjalin dalam kenyataan itu sendiri. Keteraturan alam semesta, kompleksitas kehidupan, dan hukum-hukum yang mengatur keberadaan, apakah itu hanya kebetulan, atau apakah itu mengungkapkan sesuatu yang lebih besar? Selama berabad-abad, para filsuf, teolog, dan ilmuwan telah memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi melihat tanda-tanda saja tidak cukup. Jika itu benar-benar dari Tuhan, tanda-tanda itu harus tahan uji. Iman itu kuat, tetapi tanpa kepastian, ia melemah. Keyakinan sejati harus bertumpu pada lebih dari sekadar tradisi. Ia harus dibangun di atas kebenaran yang tak terbantahkan. Itu sebabnya kita tidak hanya akan mengamati tanda-tanda ini, kita akan mengujinya dengan akal, sains, dan teknologi tercanggih di zaman kita. Bagaimana jika, untuk pertama kalinya, kita menerapkan AI, puncak penalaran manusia, untuk menganalisis pertanyaan tentang keberadaan Tuhan di berbagai dimensi? Bisakah itu akhirnya menegaskan apa yang telah dipercaya generasi selama berabad-abad? Time Pond 5. Mungkinkah itu mengungkapkan bukti tak terbantahkan tentang keberadaan Sang Pencipta? Saya berjanji, apa yang akan kamu lihat akan membuatmu tercengang. Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi membuktikan keberadaan Tuhan bukanlah puncaknya. Itu adalah fondasinya. Dari sini, kita naik ke pertanyaan yang paling menentukan dari semuanya. Jika ada Tuhan, siapakah Dia, dan apa yang sebenarnya Dia inginkan dari kita? Dengan begitu banyak keyakinan di dunia, bisakah kita menemukan kepastian? Ini bukan ceramah. Ini bukan hanya filsafat atau spekulasi. Apa yang akan kamu alami akan mematahkan asumsi, menentang keraguan, dan mengungkapkan tanda-tanda dan pola yang terjalin dalam keberadaan itu sendiri. Melalui bukti yang tak terbantahkan, yang diambil dari sains, akal, dan alam, apa yang berikut ini tidak hanya akan menantang mereka yang ragu, tetapi juga memperkuat iman orang-orang yang percaya hingga mencapai kepastian tertinggi. Bagaimana kita mendekati pertanyaan tentang keberadaan Tuhan? Bisakah itu dijawab melalui sains, akal, atau sejarah? Atau apakah itu tetap menjadi masalah keyakinan pribadi? Selama berabad-abad, orang telah mencari bukti melalui berbagai metode, filsafat, moralitas, dan tradisi agama. Tapi hari ini, sains mendominasi diskusi. Itu empiris, terukur, dan diterima secara luas. Inilah mengapa kita akan menggunakan sains sebagai alat utama dalam penyelidikan kita, tetapi bukan satu-satunya. Sementara sains dapat menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, sains tidak selalu menjawab mengapa sesuatu itu ada. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, kita harus memeriksa semua sumber bukti yang tersedia, ilmiah, filosofis, dan historis. Dan di antara catatan sejarah, ada satu teks yang menghadirkan tantangan unik. Teks itu tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda di alam semesta, kehidupan, dan di dalam diri kita sendiri. Buku ini adalah Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menyuruh orang untuk percaya. Al-Quran mengajak mereka untuk merenung, mengamati, dan bertanya. Di seluruh ayatnya, Al-Quran menunjukkan semua jenis tanda untuk dilihat dan direnungkan. Dan itulah yang akan kita gunakan untuk menavigasi studi ini. Membahas bidang-bidang seperti keberadaan alam semesta, bukti dalam kehidupan, tubuh manusia, kesadaran, dan banyak lagi. Ini adalah studi yang berbeda dari yang lain. Saya berjanji bahwa penyelidikan multidimensi ini akan menyatu menjadi satu kenyataan yang tak terbantahkan, membuat Anda hanya memiliki satu kesimpulan.
Sekarang, mari kita ikuti tanda-tanda ini secara ilmiah dan lihat apakah tanda-tanda ini benar-benar membawa kepada keberadaan Tuhan. Mengapa pertanyaan tentang keberadaan Tuhan itu penting? Karena itu membentuk segalanya, tujuan kita, pilihan kita, bahkan pemahaman kita tentang kenyataan. Jika Tuhan ada, maka setiap momen dalam hidup kita membawa makna yang sangat besar. Jika Dia tidak ada, maka hidup hanyalah bayangan yang cepat berlalu, sebuah kecelakaan alam di mana kesenangan dan tujuan bersifat sementara tanpa makna akhir di luar sekadar bertahan hidup. Bagi orang beriman, hal itu menawarkan kompas moral, kekuatan melalui kesulitan, dan harapan akan pahala yang kekal. Bagi orang yang skeptis, hal itu menimbulkan tantangan. Bagaimana jika ada pertanggungjawaban di luar kehidupan ini? Mungkinkah kenyataan melampaui apa yang terlihat oleh mata? Al-Quran menegaskan tujuan ini. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di keduanya tanpa tujuan. Tidak ada sesuatu pun yang ada tanpa makna. Segala sesuatu di sekitar kita menunjukkan tujuan dan rancangan. Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan bukan hanya filosofis. Ini sangat pribadi. Ini mendefinisikan siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan bagaimana kita memandang dunia. Iman kepada Tuhan bukanlah tentang kepercayaan buta. Ini tentang keyakinan yang dibangun di atas refleksi, bukti, dan tanda-tanda yang tak terbantahkan. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang Allah sebarkan di bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa tanda-tanda ada di mana-mana, di atas kita, di sekitar kita, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Berdiri seri buka pandai kini. Demi sendiri jubit from jmening, esung bersenste. Apakah alam semesta ini hasil dari kekacauan yang acak? Ataukah ia memiliki tanda tangan seorang pencipta? Dari galaksi yang luas hingga keseimbangan hukum fisika yang rumit, segala sesuatu di sekitar kita menunjukkan presisi, sebuah keteraturan yang terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kebetulan. Al-Quran mengajak kita untuk merenungkan hal ini dengan menyatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran 3:90. Perhatikanlah penyelarasan alam semesta yang begitu tepat. Konstanta ilmiah seperti gaya gravitasi, kecepatan cahaya, dan gaya nuklir kuat dikalibrasi dengan presisi yang luar biasa. Perubahan kecil pada salah satu nilai ini akan membuat kehidupan menjadi mustahil. Seperti yang diamati oleh fisikawan Barrow dan Tipler, jika konstanta gravitasi diubah meskipun hanya sedikit, bintang-bintang seperti matahari kita tidak dapat terbentuk, dan kosmos akan menjadi ruang hampa tanpa kehidupan. Al-Quran menarik perhatian pada asal-usul hukum ini dengan menyatakan, tidakkah orang-orang yang kafir itu mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Qasas Al-Anbiya. Ayat ini sejalan dengan teori Big Bang yang menggambarkan penciptaan alam semesta dengan cara yang tak terbayangkan pada masa wahyu diturunkan. Bahkan energi gelap, gaya yang mendorong perluasan alam semesta, disetel dengan akurasi yang luar biasa. Seperti yang dijelaskan oleh fisikawan Martin Rees dalam buku Just Six Numbers, sedikit variasi dalam kekuatannya akan mencegah pembentukan galaksi, meninggalkan alam semesta tanpa bintang, planet, dan kehidupan. Al-Quran menyinggung perluasan ini dengan menyatakan, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan-Mi, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Seman menyatakan, semakin dalam kita melihat ke alam semesta, semakin kita melihat presisi, keseimbangan, dan tujuan. Seperti yang dikatakan oleh fisikawan Paul Davies, kesan adanya perancangan sangatlah kuat. Al-Quran terus mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda yang tertanam di dalam kosmos. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan.
Di balik luasnya alam semesta, terdapat mahakarya yang lebih rumit, tata surya kita. Tata surya bukan hanya kumpulan planet yang melayang secara acak di ruang angkasa, melainkan sistem yang dirancang dengan sangat teliti di mana setiap benda langit memainkan peran penting. Sedikit saja perubahan dalam keseimbangannya akan membuat kehidupan seperti yang kita kenal menjadi tidak mungkin. Bayangkan jika matahari sedikit lebih jauh dari bumi, planet ini akan membeku, ekosistemnya akan runtuh. Jika matahari lebih dekat, bumi akan terlalu panas, menjadi tidak layak huni. Penempatan yang begitu rumit mencerminkan keseimbangan untuk mempertahankan kehidupan. Al-Quran menyoroti keteraturan langit ini dengan menyatakan, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini dengan indah menggambarkan keharmonisan dan ketepatan tata surya, di mana setiap benda langit bergerak dengan tujuan dan keteraturan. Atribut unik planet kita juga mendukung kehidupan. Atmosfer bumi berfungsi sebagai atap pelindung, menyaring radiasi berbahaya sambil membiarkan sinar matahari yang penting mencapai permukaan. Al-Quran menggambarkan fitur pelindung ini dengan mengatakan, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari tanda taran Allah itu. Al-Anbiya begitu berita. Medan magnet memblokkan angin matahari, dan air dalam bentuk cairnya menopang ekosistem. Fitur-fitur seperti itu bukanlah kebetulan, tetapi menunjukkan desain yang disengaja. Bahkan bulan pun memainkan peran penting. Tarikan gravitasinya menstabilkan kemiringan sumbu bumi, memastikan musim yang relatif stabil. Keterkaitan benda-benda langit ini menggarisbawahi keseimbangan rumit yang menopang kehidupan di bumi. Semakin dalam kita melihat, semakin jelas tata surya kita bukan hanya fungsional, tetapi dirancang dengan sangat teliti untuk kehidupan. Keseimbangannya rapuh, desainnya luar biasa. Mungkinkah keharmonisan seperti itu muncul secara kebetulan? Ataukah itu menunjukkan kepada kita sesuatu yang lebih besar? Al-Quran mendesak kita untuk mencatat tanda ini. Jadi masih tongki lanjutkan, Yulis yang bisa kita tekan. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dan apa yang dia sebarkan dari makhluk bergerak adalah tanda-tanda bagi manusia. QS Al-Jatsiyah 44. Kehidupan di bumi bukan hanya melimpah, tetapi juga tepat, kompleks, dan dipenuhi dengan sistem luar biasa yang perlu direnungkan. Inti dari semua organisme hidup adalah DNA, cetak biru yang berisi miliaran instruksi di dalam setiap sel. Kode ini menyimpan sejumlah besar informasi, seperti perpustakaan yang penuh dengan buku, namun terkandung dalam sesuatu yang sangat kecil, sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang yang saput-sonjang. Ia mengarahkan setiap fungsi dalam tubuh dengan akurasi yang luar biasa, memastikan kehidupan beroperasi dengan presisi yang mulus. Air adalah kebutuhan dasar lain untuk kehidupan. Al-Quran menyoroti pentingnya air. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Al-Anbiya 2:30. Sains modern menegaskan bahwa tanpa air tidak ada kehidupan yang diketahui dapat hidup. Air sangat penting untuk reaksi biokimia, fungsi seluler, dan mempertahankan ekosistem. Dunia alami menunjukkan spesialisasi pada setiap spesies. Burung memiliki tulang berongga untuk terbang, ikan mengambil oksigen melalui insang, dan setiap organ dalam tubuh sangat sesuai dengan fungsinya. Adaptasi semacam itu tidak muncul secara kebetulan. Mereka menunjukkan rekayasa yang disengaja. Al-Quran menggambarkan naluri makhluk yang luar biasa, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Surah An-Nahl 11:4 lebah. Dari mengumpulkan nektar hingga menghasilkan madu dengan sifat antibakteri, lebah beroperasi dengan efisiensi yang terus memukau sains modern. Al-Quran juga menyoroti komunikasi semut, dan berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak." Kuasa 6:27-15. Penelitian menegaskan bahwa semut menggunakan sinyal kimia dan getaran canggih untuk mengordinasikan aktivitas koloni, menunjukkan organisasi yang jauh melampaui sekadar naluri utuh berhidup. Bahkan nyamuk kecil menunjukkan kerumitan yang luar biasa. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Al-Baqarah 2:26. Dengan sensor panas,
bagian mulut khusus dan presisi dalam mendeteksi inangnya, nyamuk jauh dari sederhana. Dari ekosistem yang luas hingga organisme terkecil, semakin dalam kita melihat kehidupan, semakin kita melihat presisi dan tujuan. Tanda-tanda ada di sekitar kita jika kita mau melihatnya. Pencarian akan keberadaan Tuhan tidak hanya keluar, tapi juga ke dalam diri kita. Tubuh kita sendiri, dengan segala kerumitan, tujuan, dan keajaibannya, dengan jelas menunjukkan adanya Sang Pencipta. Allah bertanya, dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran 5:21. Tubuh manusia adalah mahakarya desain. Otak dengan 86 miliar neuronnya membentuk jaringan rumit yang memproses informasi lebih cepat daripada superkomputer tercanggih di dunia. Ia menyimpan ingatan, mengendalikan gerakan, dan menghasilkan kesadaran. Fungsi yang belum pernah ditiru oleh kecerdasan buatan manapun. Jantung berdetak lebih dari 100.000 kali sehari, memompa darah melalui pembuluh darah sepanjang 60.000 mil yang menakjubkan, cukup untuk mengelilingi bumi 2 kali. Tanpa usaha sadar, ia menopang kehidupan, mengirimkan oksigen dan nutrisi ke setiap sel dalam tubuh. Mata, keajaiban ciptaan, dapat membedakan lebih dari 10 juta warna dan memproses gambar lebih cepat dari komputer manapun. Mereka beradaptasi secara instan terhadap perubahan cahaya, gerakan, dan kedalaman. Bekerja secara mulus dengan otak untuk menafsirkan dunia di sekitar kita. Allah mengingatkan kita akan nikmat yang luar biasa ini. Bukankah kami telah menjadikan untuknya 2 mata? Quran 98. Bicara juga merupakan kemampuan yang menakjubkan. Ia membutuhkan koordinasi yang tepat dari paru-paru, pita suara, lidah, dan otak. Sementara pendengaran mengubah gelombang suara menjadi sinyal yang diuraikan otak secara instan. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagimu. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran 61:1. Sistem-sistem ini bukanlah kebetulan, mereka adalah tanda-tanda yang tak terbantahkan dari rancangan ilahi. Allah bertanya kepada kita dalam Al-Quran, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Quran 52:5. Mungkinkah kerumitan yang luar biasa, kesadaran, kecerdasan, dan koordinasi benar-benar muncul tanpa tujuan atau niat? Breaking form. Semakin dalam kita melihat ke dalam diri kita sendiri, semakin banyak kita menemukan bukti kebijaksanaan Sang Pencipta. Tanda-tandanya tidak hanya di sekitar kita, tapi juga dalam diri kita. Melampaui biologi, melampaui sistem fisik yang menopang kehidupan, terdapat sesuatu yang jauh lebih luar biasa, kesadaran manusia. Berbeda dengan spesies lain, kita memiliki kesadaran diri, kreativitas, dan kemampuan untuk merenungkan keberadaan kita sendiri. Bisakah sifat-sifat ini dijelaskan hanya dengan proses materi, ataukah mereka menunjukkan sesuatu yang lebih dalam? Kemampuan untuk bernalar, merasa, dan membedakan yang benar dari yang salah, bukan hanya konstruksi sosial, itu tertanam di dalam diri kita. Rasa moral universal ada di seluruh budaya, memandu konsep keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab. Albert Einstein pernah berkata, hal yang paling tak dapat dipahami tentang alam semesta adalah bahwa ia dapat dipahami. Kompas moral dan kapasitas intelektual bawaan ini menunjukkan sumber di luar evolusi atau lingkungan. Al-Quran menegaskan dan dia mengilhami jiwa untuk mengetahui kejahatan dan kebaikannya. Breakdown 91:8. Apa yang membuat kita sadar, mampu berpikir, bermoral, dan memiliki emosi? Kita bukan hanya mesin biologis, kita memiliki jiwa. Jika kesadaran dan moralitas hanyalah kecelakaan, keduanya tidak akan terjalin dalam keberadaan kita. Tidak ada penjelasan fisik yang sepenuhnya dapat menjelaskannya. Sahabat-sahabat, jika kalian menikmati perjalanan ini sejauh ini, pertimbangkan untuk berlangganan, menyukai, dan meninggalkan komentar. Kalian memberi kami dukungan, dan kami memberikan hati kami kepada kalian, membawa lebih banyak konten yang menginspirasi, menantang, dan memperkuat iman.
Apakah kehidupan ini hanya hasil dari kebetulan, ataukah menunjukkan adanya pencipta yang sengaja menciptakannya? Di antara banyak tanda di alam, satu yang menonjol, penciptaan kehidupan berpasangan. Al-Quran menyatakan, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran 51:49. Pola ini ada di mana-mana, dari tumbuhan dan hewan hingga manusia, di mana keberadaan pria dan wanita yang saling melengkapi untuk reproduksi, menentang gagasan evolusi acak. Para ateis mengklaim bahwa kehidupan manusia berevolusi selama jutaan tahun melalui mutasi acak. Tetapi bahkan jika seseorang menerima ini, bagaimana mereka menjelaskan evolusi pria dan wanita yang bersamaan dengan sistem reproduksi yang tersinkronisasi sempurna? Bersama-sama, mereka menciptakan keturunan hanya dari setetes sperma, sebuah proses yang begitu rumit dan tepat sehingga tidak menyisakan ruang untuk keacakan. Darwinisme, yang sering dianut oleh ateisme sebagai penjelasan untuk keragaman kehidupan, juga kesulitan untuk menjelaskan kesadaran, moralitas, dan kompleksitas eksistensi manusia yang luas. Aspek-aspek kehidupan ini jauh melampaui sekadar bertahan hidup atau reproduksi. Break time doors. Kemampuan untuk merenungkan asal-usul kita, merasakan empati, dan menciptakan seni tidak dapat dijelaskan hanya melalui mutasi acak atau seleksi alam. Bahkan Darwin sendiri mengakui celah dalam teorinya, menyebutnya kesulitan yang wajar. Tapi masalahnya bukanlah sains itu sendiri. Sains sejati mengikuti bukti kemanapun arahnya. Masalahnya adalah materialisme, pandangan dunia yang bersikeras bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan oleh proses fisik saja, menolak kemungkinan adanya rancangan atau tujuan. Ketika bukti dengan kuat mengarah ke sana, mengapa membatasi penyelidikan? Dalam hal ini, alam, tubuh kita sendiri, dan kesadaran kita semua mengarah pada adanya pencipta. Tanda-tanda pencipta jelas bagi mereka yang merenung. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang bandes hati yang dan biada. Tuandet dalam. Tanda-tandanya ada di sekitar kita. Perayaan setrai, akankah kita mengangkili atau menggabikinya? Apa kemungkinan semua yang ada di alam semesta, keseimbangannya, kerumitannya, dan keberadaan kita terjadi secara kebetulan? Bagi sebagian orang, tanda-tanda ini tidak diperhatikan, dianggap hanya kebetulan. Tapi angka tidak berbohong. Untuk menguji ini, kami menggunakan AI untuk menghitung kemungkinan kehidupan dan alam semesta terbentuk secara acak. Hasilnya sangat mencengangkan. Kami menganalisis 9 faktor penting bagi kehidupan dan keberadaan alam semesta. Penalaan halus konstanta gravitasi, gaya nuklir kuat, konstanta kosmologis, posisi bumi di zona Goldilocks, orbit stabil, atmosfer pelindung, pembentukan DNA, sistem reproduksi, dan pembentukan protein manusia. Masing-masing faktor ini sangat penting. Brega nukleat penting. Untuk memastikan keakuratan, AI kami membandingkan perhitungannya dengan penelitian ilmiah yang mapan, menggunakan studi dari fisikawan, ahli kosmologi, dan ahli biologi terkemuka di bidangnya. Dan ketika kami memeriksa probabilitasnya, angkanya menentang logika. Konstanta gravitasi, presisi 1 dari 10 pangkat 10. Bahkan perubahan sekecil apapun pada konstanta ini akan menyebabkan alam semesta runtuh dengan sendirinya atau mengembang begitu cepat sehingga galaksi, bintang, dan kehidupan tidak akan pernah bisa terbentuk. Konstanta kosmologis? Bahkan lebih ekstrem, 1 dari 10 pangkat 120. Angka yang sangat tepat sehingga bahkan fisikawan teoretis kesulitan menjelaskan mengapa angka itu ditetapkan dengan sangat sempurna untuk bentukan galaksi dan planet. Pembentukan DNA melebihi 1 dari 10 pangkat 200. Bahkan untuk satu protein fungsional yang muncul secara kebetulan, probabilitasnya sangat rendah, sehingga secara statistik itu tidak akan pernah terjadi selama masa hidup alam semesta. Sekarang, pertimbangkan apa yang terjadi ketika kita menggabungkan semua 9 faktor ini. Ketika kita bertanya berapa probabilitas semua kondisi ini selaras sempurna secara kebetulan. Hasilnya time-bound. Angka yang sangat mendekati 0 sehingga keacakan bukan lagi sebuah pilihan. Setiap faktor sendiri menghilangkan keacakan. Tetapi bersama-sama,
Mereka membuatnya tidak dapat disangkal. Tingkat presisi ini menuntut desain yang disengaja. Namun, beberapa orang masih memilih untuk mengabaikan bukti yang luar biasa ini. Menaruh kepercayaan mereka pada kebetulan daripada merenungkan tanda-tandanya. Kepada mereka, kami hanya mengatakan, semoga berhasil. Alam semesta telah berbicara dalam angka dan telah dengan jelas substantial point bukti. Bagi mereka yang mau merenung, buktinya tidak dapat disangkal. Tingkat harmoni, kompleksitas, dan presisi ini tidak dapat muncul dari kekacauan. Ini menunjukkan adanya niat. Jika temuan ini terlalu tepat untuk kebetulan, mereka menuntut jawaban. Realitas yang telah disetel dengan baik ini tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Itu pasti hasil dari yang disengaja. Dan dube, satu pertanyaan ini tersenting diri. Apa yang pencipta kontingen dari kita? Kita telah meneliti alam semesta, kehidupan, dan keberadaan manusia. Dan kesimpulannya jelas, semuanya menunjukkan adanya pencipta. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Yang lebih besar lagi, siapakah pencipta ini break time point limbs? Dan apa yang dia inginkan dari kita? Sepanjang analisis kita telah mengambil dari Al-Quran, menunjuk tanda-tanda yang selaras dengan sains modern. Tapi bagaimana jika kita melangkah lebih jauh? Bagaimana jika kita menguji Al-Quran itu sendiri? Menguji klaimnya dengan probabilitas, analisis data, dan validasi berbasis AI. Kami menganalisis 9 ayat Al-Quran dari penelitian ini, mencakup topik-topik seperti perluasan alam semesta, Big Bang, atmosfer pelindung, tahapan perkembangan embrio, dan bahkan komunikasi semut. Masing-masing ayat ini menggambarkan kenyataan yang baru dikonfirmasi oleh sains berabad-abad kemudian. Dan ini hanya sebagian kecil dari banyak wawasan ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk memastikan objektivitas penuh, AI membandingkan ayat-ayat ini dengan penemuan ilmiah yang telah mapan, menggunakan penelitian yang terdokumentasi dengan baik dari para fisikawan, ahli biologi, dan kosmolog terkemuka, dan menentukan keselarasan penuh dengan sains modern. Setelah itu, probabilitas deskripsi ini terjadi secara kebetulan dihitung, dan hasilnya sangat mencengangkan. Probabilitas akhirnya 1 dari 1 kuintiliun. Angka yang sangat kecil sehingga kemungkinan kebetulan sepenuhnya dikesampingkan. Ini bukan intuisi. Ini bukan kebetulan. Kata-kata ini tidak mungkin ditulis oleh manusia abad ke-7 atau bahkan oleh sekelompok orang dari zaman itu. Jika Al-Quran tidak mungkin berasal dari sumber manusia, maka itu pasti wahyu ilahi. Dan jika itu wahyu, maka Islam adalah kebenaran, membenarkan dan menyempurnakan petunjuk kitab suci sebelumnya. Yudaisme dan Kristen memperkenalkan monoteisme, hukum ilahi, dan kenabian. Al-Quran menyempurnakan petunjuk ini, memulihkan apa yang hilang dan menjaga pesan terakhir Tuhan. Itu tidak bertentangan dengan wahyu sebelumnya. Ia menegaskan kebenaran mereka sambil mengoreksi perubahan manusia. Bersamanya, datanglah utusan terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terakhir dalam barisan para nabi. Tidak ada wahyu yang akan datang setelahnya, karena Al-Quran adalah pesan terakhir dan lengkap dari Tuhan untuk umat manusia. Ini membawa kita pada kesimpulan yang kita cari. Jika Al-Quran terbukti benar, maka kita tidak perlu mencari lebih jauh. Itu adalah wahyu terakhir, yang berisi semua petunjuk yang dibutuhkan umat manusia untuk memahami Sang Pencipta dan kehendaknya. Dan dengan kesadaran ini, satu tantangan terakhir tetap ada. Jika kebenaran sudah jelas, lalu apa yang akan kita lakukan dengannya? Akankah kita bertindak? Atau akankah kita ragu? Karena mengetahui saja tidak cukup, iman harus dijalani. Jadi, bagaimana dengan kita sekarang, Engon? Bagi mereka yang telah hidup jauh dari iman, kenyataannya tak terbantahkan. Tuhan itu ada. Tanda-tandanya jelas terlihat di alam semesta, kompleksitas kehidupan, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Tanda-tanda itu mengajak kita untuk berpikir, merenung, dan percaya dengan yakin.
Sudah saatnya kita berhenti membohongi diri sendiri. Mengabaikan kebenaran mungkin terasa nyaman, tetapi itu tidak menghapus tanggung jawab. Kita akan mempertanggungjawabkan bagaimana kita menjalani hidup kita. Bagi yang lain, perjalanan ini telah menegaskan apa yang selalu ada. Al-Quran bukan hanya sebuah buku, itu adalah wahyu. Al-Quran mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda Allah di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri. Sebuah petunjuk, penyembuh, sumber cahaya. Pesannya tetap tidak berubah, polanya menakjubkan, ketepatan bahasanya tak tertandingi, dan keselarasannya dengan sains modern tidak dapat disangkal. Scream time. Jika Anda masih belum yakin, lihatlah lebih dalam. Tanda-tandanya ada bagi mereka yang mau melihat. Dekatilah dengan hati yang terbuka, dan dengan tulus mintalah petunjuk kepada Tuhan. Bahkan manusia terhebat, para nabi Allah, mencari keyakinan dalam iman mereka. Ibrahim bertanya, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Dan Musa berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku agar aku dapat melihat-Mu." Quran 2263. Pertanyaan mereka bukanlah karena keraguan, tapi karena mengejar keyakinan yang lebih dalam. Jika para nabi pun mencari kebenaran dan keyakinan, apa alasan kita untuk ragu dalam pencarian kita? Tetapi, mengetahui kebenaran saja tidak cukup, iman tidak statis, dibutuhkan usaha. Nabi Muhammad bersabda, "Iman itu aus di dalam hati seperti pakaian yang aus." Maka mintalah kepada Allah untuk memperbarui imanmu. Tetap terhubung dengan Allah melalui doa, refleksi, dan rasa syukur memperkuat iman dan melindunginya dari keraguan. Allah berjanji, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Al-Quran 46:13-14 break time. Pertanyaannya bukan hanya apakah tanda-tanda itu ada, tetapi apa yang kita pilih untuk kita lakukan dengan tanda-tanda itu. Kebenaran ada di depan kita. Akankah kita menunda? Atau akankah kita bertindak? Dan penundaan adalah alat penipuan, dimaksudkan untuk menjauhkan kita dari apa yang benar-benar penting. Penciptamu memanggilmu. Maukah kamu mengikuti tanda-tandanya?